Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sahabat digital, kali ini kita akan membahas materi sejarah yaitu tentang membangun jati diri keindonesiaan. Materi ini diajarkan untuk kelas 11 dan wajib kita ketahui sebagai anak bangsa, penerus dan pengisi kemerdekaan. Silahkan tonton terus video ini, dan mohon dukungannya dengan cara like, subscribe dan share, agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video lain yang bermanfaat. Pada awal abad ke-20, pemuda-pemuda Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan agama sadar akan tujuan yang mulia, yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Mereka menyebarkan semangat nasionalisme melalui surat kabar, sastra, rapat umum, lagu, serikat buruh, dan perlawanan terhadap kolonialisme. Organisasi seperti Perhimpunan Indonesia dan Sarekat Dagang Islam menjadi tonggak penting dalam perjuangan ini. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana perjuangan-perjuangan yang dilakukan pada masa itu. Secara garis besar, kita bisa membagi perjuangan masa itu menjadi 3 analisis, yaitu, 1. Menganalisis tumbuhnya ruh kebangsaan dan nasionalisme, 2. Menganalisis perjuangan organisasi pergerakan kebangsaan, 3. Menganalisis proses penguatan jati diri bangsa. Sahabat digital, politik etis merupakan salah satu faktor yang menumbuhkan ruh kebangsaan dan nasionalisme. Politik etis adalah kebijakan baru yang dibuat oleh Ratu Wilhelmina selaku Ratu Belanda, untuk meningkatkan kesejahteraan. Awal abad 20, era politik etis ini dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander Hindenburg, yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1909, hingga tahun 1916. Politik etis memiliki 3 program yaitu, irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Ketiga program ini membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negara jajahannya. Berjalannya politik etis ini melahirkan simbol baru yaitu, kemajuan. Zaman kemajuan ditandai dengan bergeraknya kaum wanita yang dipelopori Raden Ajeng Kartini, yang merupakan inspirasi bagi kaum etis pada saat itu. Semangat era etis adalah kemajuan menuju modernitas, yaitu adanya pendidikan gaya barat yang membuka peluang bagi mobilitas sosial masyarakat, di tanah Hindia, Indonesia. Pengaruhnya adalah munculnya sekelompok kecil intelektual Bumiputra atau biasa disebut priai baru, atas kesadaran bahwa rakyat Bumiputra harus mampu bersaing dengan bangsa lain, untuk mencapai kemajuan. Para kaum muda terpelajar inilah yang kemudian membentuk kesadaran nasional, sebagai Bumiputra di Hindia, dan bergerak bersama bangsa-bangsa lain menuju modernitas. Pemerintah kolonial Belanda kala itu juga membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat, yang mana sejumlah tokoh Indonesia bergabung di dalamnya. Faktor kedua yang menumbuhkan ruh atau semangat kebangsaan dan nasionalisme adalah berkembangnya pers atau media cetak. Isu-isu perubahan yang dipopulerkan, yaitu terkait dengan peningkatan status sosial rakyat Bumiputra, dan peningkatan kehidupan di bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik. Beberapa surat kabar yang kemudian membawa kemajuan bagi kalangan pribumi yaitu Medan Priai dan Putri Hindia. Editornya adalah Raden Mas Tirto Adisurya. Surat kabar ini memuat tentang perlu bersatunya para pedagang Islam agar tidak bisa dikalahkan dalam bisnis perdagangannya. Raden Mas Tirto Adisurya ini dikenal sebagai pendiri Sarekat Dagang Islamiyah, atau lebih dikenal dengan SDI, Sarekat Dagang Islam. Surat kabar yang paling mendapat perhatian pemerintah kolonial saat itu adalah The Express, yang memuat berita-berita propaganda, ide-ide radikal dan kritis, terhadap sistem pemerintah kolonial. Seorang jurnalis Bumiputra yang gigih memperjuangkan kebebasan pers kala itu adalah Semaun. Ia mengkritik beberapa kebijakan kolonial melalui media cetak Sinar Hindia. Kritikannya adalah mengenai Haatzai Artikelen. Haatzai Artikelen dikenal sebagai artikel kebencian, adalah serangkaian peraturan dan tindakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia selama periode penjajahan. Sistem ini dimaksudkan untuk mengendalikan dan menekan masyarakat pribumi di Indonesia pada masa penjajahan. Beberapa pembatasan yang dikritik oleh Semaun adalah pembatasan kebebasan berekspresi dan larangan untuk mengkritik pemerintah kolonial Belanda, ketidaksetaraan hukum antara penduduk pribumi dan pendatang Belanda,
serta terkait pemiskinan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, dengan cara mengeksploitasi bumi dan kekayaan alam Indonesia, untuk keuntungan Belanda. Modernisme dan reformasi Islam merupakan faktor ketiga yang menumbuhkan ruh kebangsaan dan nasionalisme. Gerakan ini berperan penting dalam menumbuhkan roh kebangsaan dan nasionalisme di banyak negara yang mengalami penjajahan, termasuk Indonesia. Ini terjadi karena gerakan ini membawa perubahan sosial, politik, dan intelektual yang memengaruhi cara pandang dan identitas masyarakat yang hidup di bawah penjajahan. Modernisme dan reformasi Islam ini menekankan pada beberapa hal, yaitu penekanan pada pendidikan, pemahaman tentang negara dan kebangsaan, kebebasan dan kemandirian dan mendorong persatuan nasional. Tokoh yang terkenal dalam modernisme dan reformasi Islam kala itu adalah Syekh Muhammad Tahir Jamaluddin, Syekh Muhammad Jamil Jambek, Haji Abdul Karim Amrullah dan Haji Abdullah Ahmad. Sahabat digital, setelah menganalisis tumbuhnya ruh kebangsaan dan nasionalisme, sekarang kita lanjutkan dengan menganalisis perjuangan organisasi pergerakan kebangsaan. Pada awal abad ke-20, di Nusantara muncul berbagai kelompok dan organisasi yang memiliki konsep nasionalisme. Munculnya organisasi-organisasi itu mendanai fase perubahan perlawanan fisik kedaerahan, menjadi perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. 1. Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pertama yang didirikan untuk memperjuangkan hak-hak politik, pendidikan, dan sosial bagi bangsa Indonesia yang saat itu dijajah oleh Belanda. Organisasi ini mendorong pendidikan modern bagi rakyat Indonesia, peningkatan kesadaran nasional, dan penentangan terhadap kebijakan kolonial. 2. Sarekat Islam. Sarekat Islam awalnya merupakan serikat buruh yang kemudian berkembang menjadi organisasi besar yang menuntut hak-hak ekonomi, sosial, dan politik bagi orang Indonesia. Mereka mengorganisir mogok kerja dan demonstrasi untuk melawan eksploitasi oleh pemerintah kolonial Belanda. 3. Budi Utomo Muda. Budi Utomo Muda adalah kelompok pemuda yang terafiliasi dengan Budi Utomo dan didirikan untuk mendorong partisipasi pemuda dalam perjuangan kemerdekaan. Mereka berfokus pada pengembangan pemuda intelektual dan nasionalis. 4. Partai Komunis Indonesia, PKI. PKI adalah partai komunis pertama di Asia yang didirikan oleh pemimpin-pemimpin radikal. Mereka berjuang untuk hak-hak pekerja dan tani serta menentang kolonialisme. PKI juga berperan penting dalam perlawanan terhadap pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua. 5. Partai Nasional Indonesia, PNI. PNI adalah partai nasionalis yang mendorong kesatuan nasional dan kemerdekaan Indonesia. Mereka menekankan nasionalisme Indonesia yang inklusif, mencoba mengatasi perpecahan etnis dan agama. 6. Partai Indonesia Raya, Parindra. Parindra adalah partai yang berfokus pada pendidikan dan kesejahteraan sosial. Mereka mengedepankan hak-hak pendidikan bagi rakyat Indonesia dan mendukung perlawanan terhadap penjajahan. Selama masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada beberapa organisasi keagamaan yang berperan penting dalam menyatukan masyarakat Indonesia untuk melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Muhammadiyah. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Tujuannya adalah memurnikan ajaran Islam dan mengajak umat Islam untuk lebih memahami agama. 2. Nahdlatul Ulama, NU. Didirikan pada tahun 1926 oleh Kiai Haji Hashim Ashari dan sejumlah ulama lainnya. Organisasi ini berpegang teguh pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3. Organisasi Islam lainnya, seperti Al-Irsyad, Sumatera Tawalib, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan Persatuan Islam, Persis. 4. Majelis Islam ala Indonesia, MIAI. MIAI merupakan gabungan dari organisasi politik dan beberapa organisasi massa yang bersifat moderat terhadap Belanda. Golongan Muslim yang tergabung dalam organisasi ini memilih sikap non-kooperatif terhadap pemerintahan kolonial. Organisasi Pemuda. Pada kalangan pemuda berkembang berbagai gerakan untuk membebaskan tanah air dari penjajahan. 1. Trikoro Darmo. Didirikan pada tahun 1915 oleh para pelajar di Jakarta. 2. Jong Sumatera Bond. Merupakan organisasi pemuda Sumatera yang didirikan pada tahun 1917. 3. Putri Mardika. Adalah organisasi perempuan yang didirikan pada tahun 1912 untuk membantu bimbingan dan pendidikan perempuan Bumi Putera.
4. Taman Siswa. Taman Siswa merupakan organisasi pendidikan yang mengutamakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan pendidikan modern. Organisasi wanita. Pada tahun 1912, berdiri organisasi Putri Mardika di Jakarta. Organisasi itu bertujuan untuk membantu bimbingan dan penerangan pada gadis bumi putra dalam menuntut ilmu dan mengemukakan pendapat di muka umum. Selain itu, organisasi ini juga ingin memperbaiki harkat martabat wanita sebagai manusia yang mulia. Beberapa tokoh yang pernah duduk dalam kepengurusan Putri Mardika, yaitu Sabarudin, R. Asutinah, Joyo Pranoto, Raden Roro Rukmini, dan Sadikun Tondokusumo. Kartini Fonds didirikan atas usaha Nyonya C. Th. van de Venter, seorang penasehat politik etis. Perkumpulan itu didirikan pada tahun 1912 dengan tujuan untuk mendirikan sekolah Kartini. Pada tahun 1913 hingga tahun 1915 berdiri berbagai organisasi wanita, terutama di Jawa dan Minangkabau. Seiring meningkatnya pendidikan pada kaum perempuan, semakin meningkat pula perkumpulan-perkumpulan wanita. Mereka tidak saja bergerak dalam bidang pendidikan, tetapi juga di bidang sosial. Partai Komunis Indonesia. Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, Hans Sneevliet pada 1914, dengan nama Indische Sosial Democratische Vereniging, ISDV, atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu, hanya 3 orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun demikian, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti-kapitalis. Di bawah pimpinan Sneevliet, partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, dan mulai menjauhkan diri dari ISDV. Tahun 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partainya sendiri, yaitu Partai Demokrat Sosial Hindia. Di bawah kepemimpinan Sneevliet, ISDV yakin bahwa revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah Pengawal Merah, dan dalam waktu 3 bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya, sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan membentuk sebuah Dewan Soviet. Para penguasa kolonial menindas dewan-dewan Soviet di Surabaya dan ISDV. Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Sneevliet. Para pemimpin pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun. ISDV terus melakukan kegiatannya, meskipun dengan cara gerakan bawah tanah. Organisasi ini kemudian menerbitkan sebuah terbitan yang lain, yang diberi nama Suara Rakyat. Setelah sejumlah kader Belanda dikeluarkan dengan paksa, ditambah dengan pekerjaan di kalangan Sarekat Islam, keanggotaan organisasi ini pun mulai berubah dari mayoritas warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia. Perhimpunan Indonesia. Para pelajar Hindia yang berada di Belanda mendirikan organisasi yang bernama Indische Vereniging tahun 1908, yaitu Perkumpulan Hindia, yang beranggotakan orang-orang Hindia, Cina dan Belanda. Organisasi itu didirikan oleh Raden Mas Noto Suroto, Raden Panji Sostrokartono, dan Raden Hussein Jayadiningrat. Organisasi ini menerbitkan majalah yang diberi nama Hindia Putra. PI menjadi organisasi politik yang semakin disegani karena pengaruh Muhammad Hatta. Di bawah pimpinan Hatta, PI berkembang dengan pesat dan merangsang para mahasiswa yang ada di Belanda untuk terus memikirkan kemerdekaan tanah airnya. Aktivitas politik PI tidak saja dilakukan di Belanda dan Indonesia, juga dilakukan secara internasional. Mahasiswa secara teratur melakukan diskusi dan melakukan kritik terhadap pemerintah Belanda. PI juga menuntut kemerdekaan Indonesia dengan segera. Dengan demikian jelaslah bahwa Perhimpunan Indonesia merupakan manifesto politik pergerakan Indonesia. Taman Siswa. Organisasi ini memiliki azas Ingarso Sungtulodo, Ing Magio Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Artinya, guru di depan harus memberi contoh atau teladan, di tengah harus bisa menjalin kerjasama, dan di belakang harus memberi motivasi atau dorongan kepada para siswanya. Azas ini masih sangat relevan dan penting dalam dunia pendidikan hingga saat ini. Organisasi buruh.
Pada bulan Agustus 1918, Suryo Pranoto membentuk gerakan kaum buruh bernama Prawiro Pandoyo ing Yudo atau Arbeidsleger, yang artinya tentara buruh. Organisasi ini didirikan sebagai dampak dari terjadinya aksi perlawanan kaum buruh pabrik gula di Padokan, sekarang pabrik gula Madukismo, Bantul, Yogyakarta. Bulan November 1918, Suryo Pranoto mendeklarasikan berdirinya personel Fabrik Bon, PFB, yang beranggotakan buruh tetap, perkumpulan tani dan koperasi, yang kemudian lazim disebut sebagai Sarekat Tani, dan anggotanya adalah para kuli kencang atau pemilik tanah yang disewa pabrik. Perserikatan Kaum Buruh Umum, PKBO, yang beranggotakan buruh musiman ikut bergabung dalam organisasi ini. Gerakan yang dilakukan oleh organisasi ini memiliki tujuan utama untuk membela kepentingan kaum buruh yang terus mengalami penindasan. Sahabat digital, setelah menganalisis perjuangan organisasi pergerakan kebangsaan, selanjutnya kita akan membahas analisis yang ketiga yaitu proses penguatan jati diri bangsa. Gerakan Sumpah Pemuda. 7 tahun setelah didirikannya Budi Utomo, pemuda Indonesia mulai bangkit meskipun dalam loyalitas kepulauan. Perubahan pesat dan radikal dari organisasi-organisasi pemuda saat itu semakin meluas untuk mencapai cita-cita persatuan. Maka pada 30 April hingga 2 Mei 1926, diadakannya Rapat Besar Pemuda di Jakarta, yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda Pertama. Kongres itu diketuai oleh M. Tabrani. Keputusan mendasar dari Kongres Pemuda Pertama ini adalah Kongres mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari kongres itu, Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Batas, Sekar Rukun, Vereniging voor Ambon Studeren, dan Komite Kongres Pemuda Pertama, mengadakan pertemuan pada 15 Agustus 1926. Dibentuklah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI. Ketua perkumpulan ini adalah Sugondo Joyo Puspito. Tokoh-tokoh lainnya yang andil dalam organisasi ini adalah Mohyamin, Abdullah Sigit, Suwiryo, Sumitro Reksodiputro, Aka Agani, Tamzil, Sunarko, Amir Syarifuddin, dan Sumanang. Tujuan utama dari perkumpulan ini adalah untuk menghapus penjajahan yang merugikan rakyat Indonesia. Pada 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan di Gedung Indonesia Club Gebo. Saat itu kongres dihadir sekitar 1.000 orang. Dalam kesempatan itu Mohyamin menyampaikan pidatonya dengan judul, Dari Hal Persatuan dan Kebangsaan Indonesia. Pada hari kedua kongres dibicarakan tentang masalah-masalah pendidikan, pembicara saat itu antara lain Ki Hadjar Dewantara, S. Mangunsarkoro, Joko Sarwono, Ramlan, Mr. Sunaryo, dan Purnomo Wulan. Keputusan pemuda-pemudi itu kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Pada saat itu pula dikumandangkannya lagu Indonesia Raya, ciptaan Wage Rudolf Supratman, dan bendera merah putih digunakan sebagai bendera pusaka bangsa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 merupakan puncak pergerakan nasional. Karena itulah kita memperingatinya sebagai peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tahun hingga saat ini, sebagai Hari Besar Nasional. Bangkitnya nasionalisme modern. Sebagai seorang terpelajar, Soekarno muncul sebagai seorang pemuda cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. Ia mendirikan partai dengan nama Partai Nasional Indonesia, PNI, pada tanggal 4 Juli 1927. Soekarno memimpin partai itu hingga Desember 1929, dengan anggotanya mencapai 1.000 orang. Soekarno juga turut serta memprakarsai berdirinya Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, PPKI, pada tahun 1927. Pada 28 Oktober 1928, organisasi ini ikut menyatakan ikrar tentang tanah air yang satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Sebagai pimpinan PNI, karena aksi-aksi yang dengan radikal organisasi ini terhadap pemerintah Belanda, akhirnya Soekarno ditangkap dan diadili. Menjelang vonis pengadilan dijatuhkan, Soekarno sempat mengucapkan pidato pembelaan untuk membakar semangat para pejuang. Pidato pembelaan itulah yang kemudian dibukukan dengan judul, Indonesia Menggugat. Putusan pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman kurungan kepada Soekarno. Selama Soekarno menjalani masa penahanannya, PNI pecah menjadi 2 partai, yaitu Partai Indonesia, Pertindo, dan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI Baru.
Soekarno masuk dalam Partai Indonesia, dan PNI baru dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Syahrir. Selepas dari penjara Sukamiskin, Soekarno kemudian diasingkan ke ND, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dari tahun 1934 hingga tahun 1938, Soekarno bersama keluarganya diisolasi, dijauhkan dari dinamika perjuangan kebangsaan. Sementara Soekarno dan beberapa tokoh lain ditahan, organisasi pergerakan untuk menentang Belanda terus berjalan. Kelompok yang beraliran Marxis mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia, Gerindo, di bawah kepemimpinan Amir Syarifuddin dan Aka Gani. Partai ini cenderung menampakkan faham fasisme internasional. Pada tahun 1939, Muhammad Husni Thamrin mendirikan organisasi baru yang bernama Gabungan Politik Indonesia, GAPI. Masa berakhirnya pemerintahan kolonial. Menjelang berakhirnya masa pemerintahan kolonial, berbagai bentuk pergerakan nasional dapat dikontrol oleh pemerintah kolonial. Masuknya Bumiputra sebagai anggota Volksraad, bukan berarti kaum Bumiputra diberi hak penuh untuk menyuarakan pendapatnya dalam Volksraad. Volksraad adalah istilah dalam bahasa Belanda, yang berarti Dewan Rakyat atau Dewan Penduduk. Istilah ini merujuk kepada sebuah lembaga legislatif yang ada di Hindia Belanda, sekarang Indonesia, selama masa penjajahan Belanda. Volksraad didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1918, sebagai bentuk semacam konsepsi partisipasi dalam pemerintahan, bagi penduduk pribumi non-Belanda, di wilayah jajahan. Pada tahun 1930-an, muncul gerakan STU yang dilakukan oleh pegawai-pegawai kolonial yang progresif dan berusia muda. Gerakan STU merupakan gerakan yang berkembang di Hindia Belanda, sekarang Indonesia, selama periode awal abad ke-20. Istilah STU sendiri berasal dari bahasa Belanda yang berarti pengamanan atau penyangga. Gerakan ini terutama terkait dengan isu pertanian dan tenaga kerja. Gerakan STU muncul sebagai respons terhadap kondisi kerja yang keras dan eksploitasi di bidang pertanian, terutama di perkebunan-perkebunan besar milik perusahaan Belanda di Hindia Belanda. Beberapa ciri utama dari gerakan STU adalah protes pekerja, tuntutan para pekerja, serta unjuk rasa. Sahabat digital, demikian penjelasan singkat mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan bagaimana organisasi-organisasi pemuda pada zaman kolonial Belanda berperan dalam menggalang semangat kebangsaan.